Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diba Nugra Haris dari kelompok 2 biosistematik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi dan lichen. Judul praktikum ini adalah fungi dan lichen, di mana tujuan praktikum yang pertama mengetahui beberapa anggota dari fungi dan lichen, yang kedua membedakan tiap-tiap takson dengan tanda-tanda yang menyusun klasifikasinya. Adapun kelas dari jamur, yang pertama Zygomicota, merupakan jamur yang spora berdinding tebal, hifanya tidak bersekat sehingga mempunyai beberapa inti. Dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk zigospora, serta melalui reproduksi aseksual dengan membentuk spora geospora, serta bagian tubuhnya membentuk rizoid. Yang kedua ada Ascomycota. Ascomycota adalah kelompok fungi yang hifanya bersekat sehingga di tiap sel hifa berinti satu. Salah satu keunikan dari kelompok ini adalah terdapat alat pembentuk spora yang disebut ascus. Yang ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota merupakan kelompok fungi yang hifanya bersekat sehingga di setiap sel hifanya berinti satu. Pada umumnya kelompok ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk basidiospora yang terletak di permukaan basidium. Nah, yang keempat itu ada Deuteromycota, merupakan kelompok jamur yang tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga Deuteromycota biasanya berkembang biak hanya secara aseksual. Oleh karena itu, Deuteromycota disebut juga sebagai fungi imperfecti, yaitu fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Selanjutnya kelas dari lichen. Lichen atau lumut kerak merupakan gabungan antara dua macam organisme yang hidup bersimbiosis mutualisme, yaitu ganggang hijau atau Chlorophyta atau ganggang biru bakteri hijau biru Cyanobacteria dengan jamur. Macam-macam lichen yaitu ganggang hijau atau Chlorophyta atau ganggang biru, bakteri hijau biru atau Cyanobacteria dengan jamur. Nah, ciri-ciri lumut kerak ini bila diamati menggunakan mikroskop, lichen terlihat jelas terdiri atas sifat jamur dan sel ganggang. Interaksi antara kedua jenis organisme tersebut terjadi karena masing-masing organisme membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Nah, ganggang mampu menyediakan makanan untuk jamur. Ganggang biru dapat memfiksasi nitrogen bebas, kemudian menyediakan nitrogen organik untuk jamur. Sementara itu, jamur dapat memberikan lingkungan dan perlindungan untuk kehidupan ganggang. Susunan hifa jamur memungkinkan terjadinya pertukaran udara, menahan air dan garam-garam mineral, serta melindungi ganggang dari sengatan cahaya matahari. Nah, adapun contoh dari lichen yang memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Yang pertama ada fruticosa seperti semak, foliosa lembaran seperti daun, fructosa seperti kerak atau olesan cat, dengan cumulosa bersisik. Selanjutnya yang pertama ada usnea berbentuk fructosa seperti semak, hidup menempel di pohon-pohon yang tumbuh di daerah berudara sejuk dan tidak terpolusi. Parmelia berbentuk foliosa, lembaran seperti daun, hidup menempel pada kulit pohon. Siklus hidup kapang jamur reproduksi secara aseksual dengan membelah diri, membentuk tunas, fragmentasi, dan membentuk konidia. Konidia yang dibentuk dapat tunggal atau berantai panjang pada ujung hifa, khususnya yang disebut conidioform. Salah satu contoh dari fungi yang pertama fungi spesies C. Fungi spesies ini dikategorikan dalam fungi makroskopik karena dapat dilihat dengan mata telanjang. Bila dilihat dari morfologi, tidak memiliki volva, memiliki tangkai yang pendek, permukaan bawah agak sedikit berpori, dan permukaan badan buah jamur berbulu. Teksturnya menyerupai kulit pada badan jamur. Nah, adapun klasifikasi dari fungi ini, di mana kingdom fungi divisi Basidiomycota, kelas Heminomycetes, ordo Poiloporales, famili Polyporaceae, dan genus spesies C. Salah satu contoh dari lichen yaitu lichen spesies C, termasuk dalam lichen Ascomycetes. Bila dilihat dari tekstur morfologi, lichen ini tidak memiliki rizentalus, tidak berwarna,
tidak berwarna orange, tidak pipi tebal, dan tidak juga bergelombang. Lichen ini bisa ditemui di pohon. Dilihat dari dendrogram yang telah dibuat menyatakan bahwa spesies C ini memiliki kekerabatan dengan spesies D, di mana kedua jenis ini mempunyai semilaritas sebesar 83,33, dan ini juga mempunyai warna keabu-abuan dan memiliki genus Pyrohospora. Adapun klasifikasinya, yang pertama kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Ascomycetes, ordo Leconerales, famili Leconeraceae, dan memiliki genus Pyrohospora.